Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Dan gua mau ngajak kalian buat unboxing barang-barang ada tablet Android resmi terbaru murah meriah. Ini dia Redmi Pad SE. Dan tablet ini baru launching awal September di Indonesia. Kalian nanti bisa cek harganya di Tokopedia. Pokoknya mumpung lagi bulan utahnya Tokped, kita bisa tumpuk semua promo mulai dari cashback, diskon sampai dengan bebas ongkir. Linknya gua taruh di deskripsi. Dan sekarang mari kita unboxing. Jujur aja nih, Redmi Pad SE yang dulu gua itu nggak nyobain, gua skip. Dan terakhir gua nyobain ada Xiaomi Pad 6. Itu tablet 5 jutaan yang menurut gua build quality-nya bagus, speknya juga oke, menarik. Dan sekarang datang lagi Redmi Pad SE nggak lama setelah si Xiaomi Pad 6. Ini kita bisa lihat di bagian belakangnya ya, ada keterangan dia 11 inci. Terus ada refresh rate-nya 90 Hz, baterainya gede, ada chipset dan lain-lain. Wih, Redmi Pad SE nih udah ada keterangannya ya, fitur-fitur dan speknya bisa kalian baca. Tapi kita lihat dulu untuk paket penjualannya. Ada kartu ucapan terima kasih, selamat bergabung menjadi bagian dari keluarga besar Xiaomi. Sama-sama, terima kasih kembali. Terus kita lihat, ini kompartemen boxnya lumayan banyak ya. Ini ada kertas quick guide, terus ada SIM ejector. Wow, ini kotak gini kosong nih, nggak ada isinya. Terus ini charger dan juga kabelnya USB A tuh USB C warna putih. Nah ini chargernya dikasih yang ada 10 watt, luar biasa, 10 watt. Mantap. Mending lah daripada nggak dikasih sama sekali. Terus ini apa? Oh ini kosong juga ya. Oke. Dan di sini sebenarnya gue juga punya Redmi Pad SE cover. Nah ini buat stand covernya, tapi ini nanti akan kita buka belakangan setelah kita bahas si tabletnya. Sekarang giliran tabletnya nih, Redmi Pad SE, size-nya 11 inci. Ini adalah size favorit gua dan kebanyakan orang gue yakin ya untuk sebuah tablet. Ini wah belum dipasangin anti gores, jadi harus beli lagi sendiri. Terus ini warnanya kalau nggak salah sih ada 3, cuman nggak tahu ya yang masuk resmi nanti ada berapa warna. Dan ini yang warna grey, warna yang paling netral menurut gua. Terus untuk desain kameranya dia mengingatkan gua akan ya model-model Xiaomi 12 ya, kurang lebih kayak gini, persegi panjang. Terus frame kameranya gede, kameranya cuma 1 8 megapiksel di belakang. Nah untuk materialnya ini metal unibody, mantep ya untuk tablet yang harganya terjangkau. Ini metal unibody. Terus speakernya dia sudah ada 4, atas 2, di bawah 2. Dan ini tuningannya Dolby Atmos, mantep banget. Terus di bagian kanan ini ada tombol untuk volume. Terus di bagian bawah masih ada jack audio dan USB-C. By the way, untuk kamera depannya kalau kita posisi portrait gini ya, nah dia adanya di samping. Jadi memang dioptimalkan untuk kebutuhan ini ya, landscape. Jadi kalau misalkan kita pengen meeting, pakainya secara landscape. Sekarang langsung aja kita nyalain tabletnya. Oke, gua udah selesai setup. Setelah gua cari tahu, nah ini kan ada slot ininya ya, kartu. Ternyata ini bukan slot untuk SIM card, tapi dia buat micro SD. Tuh, ini bisa buat 1 tera. Jadi ini tabletnya WiFi only, tidak bisa pakai SIM card dan bisa pakai micro SD sampai dengan 1 terabyte. Nah, ini kan layarnya udah nyala ya. Kita bisa lihat dengan jelas. Untuk bezelnya ini termasuk lumayan mirip dengan Xiaomi Pad 6 kemarin dan juga Redmi Pad yang sebelumnya. Jadi gua nggak ada komplain untuk bezelnya, ini termasuk enak. Terus untuk layarnya ini kan 11 inci. Dia resolusinya Full HD plus 1920 x 1200 pixel. Terus
panelnya dia ini sudah pakai IPS. Paling ya menurut gua yang mungkin agak kurang karena ini kan tempat gua syuting ini kan pakai lightingnya yang lumayan terang. Nah menurut gua ini cahaya brightnessnya sebenarnya agak kurang sedikit sih gitu ya. Tapi kalau misalkan kita pakai di ruangan rumah itu oke-oke aja. Tapi mungkin kalau dipakai di outdoor, nah itu mungkin ya agak-agak sedikit susah kelihatan karena brightnessnya cuma 400 nits aja. Nah sekarang gua pengen coba ngelihat UI-nya dulu ya. Ini versi Android-nya, taruh aja biar lebih enak ya. Nah versi Android-nya ini ternyata sudah MIUI Pad Global 14.01 dengan Android versinya di 13. Untuk security update-nya di bulan Juli ini termasuk cukup update ya, karena kan sekarang Agustus cuman beda 1 bulan aja. Terus untuk storage yang gua punya ini adalah 128 GB dan nggak ada opsi lain. Bersihnya itu sekitar 100 GB, jadi sekitar 105 GB sudah kepake, bawaannya sekitar 20-an GB. Kemudian kita lihat untuk spesifikasi yang lainnya sekalian ya. Oke, dia ini pakai Qualcomm Snapdragon 680 ya, dengan kapasitas RAM-nya ada di 4 GB LPDDR4X. Sebenarnya ada 6 GB, ada 8 GB, cuma nggak tahu itu masuk sini atau enggak. Yang jelas yang sudah gua tes ini adalah versi 4128 GB. Tadi RAM-nya LPDDR4X. Untuk storage-nya kalau nggak salah ini masih eMMC 5.1. Kemudian untuk CPU-nya dia ini pakai si 680 itu 4 core Cortex A73 dan 4 core Kryo 260. Terus clock speed-nya di 2,4 GHz, dia udah 6 nanometer. GPU-nya pakai Adreno 610. Sekarang baterainya nih di 8000 mAh. Jadi 8000 ini menurut gua termasuk gede untuk tablet 11 inci. Cuma memang tadi PR-nya ada di ngecharge-nya yang cuma 10 watt. Jadi mungkin di atas 4 jam lah harusnya untuk full charge. Nah sekarang kita akan tes langsung untuk cek di Netflix deh. Oke, dia sudah L1 dan support Full HD, cuma ini nggak ada HDR. Nah terus juga kita coba untuk YouTube ya. Oke, nah, untuk YouTube kita coba nonton highlight basket deh. Oke, karena speakernya ada 4, jadi sensasinya yang gua rasain itu mirip seperti tablet-tablet Android lain yang juga punya quad speaker kayak Samsung Tab S series, terus kemarin juga Xiaomi Pad 6. Imersifnya dapat, surroundnya dapat, dan volume maksimalnya ini menurut gua bukan yang paling terkencang, tapi sudah sangat mencukupi kalau kita pakai di dalam ruangan. Kalau di outdoor mungkin ya memang agak kurang, tapi untuk detailnya tadi termasuk oke ya. Terus sekarang kita mau coba untuk nyetel video HDR. Walaupun ini nggak support HDR, tapi paling nggak gue pengen lihat kualitas gambarnya sih ya. Resolusinya di 1080p mentoknya untuk YouTube. Ya kalau menurut gue memang ya brightness sih yang mungkin terasa agak kurang, padahal ini sudah mentok, sudah paling tinggi, tapi kayak masih agak sedikit redup. Tapi kalau untuk kerapatan layar, ketajamannya, terus juga untuk warna sudah oke. Ini dia sudah 16 juta warna 8 bit. Nah sekarang waktunya kita buat ngetes, nyicipin stand covernya nih. Ini official punyanya Xiaomi, cuma ini gua belum tahu harganya berapa. Mungkin kalau misalkan kalian pre-order beli di awal itu akan bundling ya. Kalau dijual terpisah ya mungkin 500.000 ke atas harganya. Ini Redmi Pad SE cover. Dan menurut gua tablet memang enaknya ya pakai seperti ini sih. Jadi kita bisa pakai buat nonton dengan lebih nyaman, atau buat kerja kalau kita mau pakai docking bisa pakai keyboard dan mouse Bluetooth ya. Dia ada magnetiknya nih, ada sistem magnetik tuh. Jadi kalau udah menutup sempurna tuh langsung mati. Oke. Nah,
Untuk pakainya paling begini sih standarnya tuh, dilipat ya, standar lah ini. Jadi kalau dengan model lipat kayak gini ya otomatis angle-nya kita nggak bisa main banyak ya, cuman ada satu angle aja seperti ini. Tapi kalau untuk perlindungannya menurut gua ini sudah cukup oke. Build quality-nya juga bagus ya, premium berasanya gitu. Cuma nanti mungkin gua akan tes pas nanti di video review ya, untuk apa namanya aksesori lainnya gitu ya, kayak misalkan gue pengen pakai keyboard yang wireless, terus juga gue pengen cobain pakai Xiaomi Pen, itu apakah support atau enggak gitu ya, nanti kita akan lihat belakangan. Dan terakhir gue bahas sedikit lah soal kamera. Ini kan tablet pasti jarang dipakai untuk motret, tapi paling enggak dia ada kameranya satu dikasih 8 megapiksel. Oke, untuk mode-modenya bahkan dikasih nih, ada mode night, terus ada watermark loh, bahkan tablet disediain ada watermarknya, luar biasa. Nah, untuk kamera depan ini dikasih di 5 megapiksel yang kualitasnya better lah daripada kamera webcam laptop 5 atau 7 jutaan. Ini menurut gua lebih oke, lebih detail, walaupun kelihatan ada sharpening, tapi ya namanya juga kamera depan ya. Tapi kalau misalkan kalian pakai untuk video callan, untuk meeting, Zoom ya, atau Google Meet, ini sudah sangat-sangat cukup nice. Oke, so untuk sebuah tablet ya, ini kelasnya entry ke mid range. Menurut gua apa yang ditawarkan si Redmi Pad SE ini sangat-sangat menarik, apalagi kalau misalkan bener ya harganya 2 jutaan, pokoknya under 3 juta atau mepet 3 juta, ini menurut gua ini masih menarik. Terus PR-nya paling ketika kita beli kita harus pakein anti gores aja. Kalau nggak punya casing ya gua rasa nanti pasti akan banyak juga yang jual casingnya. Terus untuk spesifikasinya termasuk oke, Snapdragon 680, RAM-nya 4GB, ya cukup lah buat sesuai dengan harganya ya untuk peruntukannya. Terus juga untuk storage-nya 128GB, memang untuk saat ini terasa ngepas, tapi dia bisa tambahin micro SD sampai dengan 1TB. Size-nya juga termasuk enak, ini beratnya 470-an gram, jadi nggak nyampe setengah kilo. Tebelnya juga pas di 11 inci, ini enak buat dibawa-bawa. Dan kita tinggal tunggu aja nanti berapa harga aslinya di e-commerce langganan kalian. Salah satunya kalian bisa cek tadi di Tokopedia. So segitu aja, nanti gua akan buat video reviewnya insyaallah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.